Baik, selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kuliah kita. Untuk kuliah sebelumnya saya berikan unsinkron ya. Jadi silakan Anda menyimak pada rekaman yang sudah saya bagi di Elok ya. Kemarin topiknya tentang induksi matematika ya, induksi matematika. Jadi kelanjutannya dari proof ya, proof induksi matematika. Jadi induksi matematika cuma bagian dari juga membuktikan suatu bentuk summation biasanya, bentuk jumlahan gitu ya, jumlahan hasilnya apa, buktinya apa ya. Kalau saya ringkas sedikit di induksi matematika itu nanti ada dua tahap penting. Yang pertama adalah pangkal induksi ya, dibuktikan untuk nilai satu pangkal yang mudah ya, yang mudah. Mudah itu batasannya apa? Ya batasan mulainya berapa? Kalau mulainya 0 ya coba 0. Kalau mulainya 1 coba 1. Mulainya 2 coba 2. Begitu namanya yang mudah gitu ya. Kalau itu proven, itu terbukti, maka dilanjutkan dengan namanya langkah induksi. Jadi langkah induksi itu ada dua tahap. Yang pertama adalah asumsi benar untuk nilai suatu nilai K gitu ya. Baru dibuktikan kebenarannya untuk K plus 1. Kalau itu bisa terbukti, maka berarti itu berlaku untuk semua K. Oke. Jadi saya rasa itu yang terpenting untuk induksi matematika. Beberapa contoh sudah dibahas pada rekaman yang sudah saya bagikan. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya ke topik berikutnya yaitu counting. Ya, counting. Oke. Saya akan share dulu. Oke. Counting. Ya, ini counting. Oke. Ya. Kepada kendala internetnya agak lambat ya. Oke. Saya slideshow dulu ya. Oh ya, untuk kuliahnya nanti linknya Pak, karena kemarin 7 kali sudah habis gitu ya. Ini nanti sudah saya bikinkan yang terbaru. Nanti kita pakai link yang terakhir yang barusan kita bagi tadi ya. Oke, terus selanjutnya itu. Oke, baik ya. Kita sampai kepada counting bagian yang pertama, menghitung. Loh, menghitung itu sudah sejak SD sudah belajar menghitung kok masih ada menghitung. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti kita ikuti materi tentang menghitung itu apa saja. Oke. Ini sekedar ilustrasi saja. Oke, ini ada harimau gitu ya. Jika aku memiliki 4 gigi di rahang atas gitu ya. Sederhana sekali ya. Dan 12 gigi di rahang bawah. Berapa gigi yang aku punya gitu ya. Nah, rahang atas dan rahang bawah itu adalah rahang yang yang disjoint. Yang saling lepas gitu ya. Terpisah gitu ya. Maka banyaknya di rahang atas ditambah banyaknya di rahang bawah. Nanti teorema akan kita bicarakan salah satunya ke sana. Oke. Oke. Ya. Baik, counting ya. Kita mulai counting yang pertama. Jadi counting atau menghitung ini nanti sangat diperlukan dalam ilmu komputer ya. Namanya compute itu compute ya menghitung gitu ya asalnya. Asalnya kan ilmu komputer itu ya dari kata compute yang menghitung itu sendiri gitu ya. Misalnya apa? Misalnya menentukan besarnya waktu ya dan storage penyimpanan untuk menyelesaikan masalah komputasi ya. Nah, itu sering sekali adalah penyelesaian dari masalah menghitung ya. Mungkin pelajaran di sistem operasi itu ada average waiting time itu ya, average waiting time. Ada beberapa algoritma first come first serve itu ya. Kemudian ada shortest job first dan banyak sekali lagi ya, banyak yang lain lagi. Oke. Oke, jadi misalnya seperti itu ya. Ya, jadi itu. Juga menghitung itu juga adalah dasar dari probabilitas. Kalau kita bicara probabilitas, itu juga menghitung gitu ya, termasuk probabilitas bersyarat dan sebagainya gitu ya.
Ya, di mana probabilitas itu nanti akan menjadi perhatian penting salah satunya, maka di statistik nanti penting akan ketika Anda belajar di computer science gitu ya. Oke. Dua macam teknik pembuktian nanti ada, kita sudah katakan atau kita sudah bahas yang namanya pigeonhole principle, dan nanti bukti kombinatorial, ya, bukti kombinatorial itu bagian akhir dari ini. Itu juga menggunakan counting, ya, menggunakan counting, gitu ya, menghitung. Oke. Baik, nah untuk menghitung ini akan diberikan beberapa teorema. Teorema yang pertama kita sebut dengan aturan penjumlahan atau sum. Oke, tadi sudah saya singgung ya, sum itu ya. Jadi kalau ada A1 sampai AN itu ada himpunan-himpunan yang disjoint. Disjoint itu artinya saling lepas ya. Jadi A1 irisan A2 himpunan kosong, 1 3 himpunan kosong, 1 N himpunan kosong, 2 dan terusnya himpunan kosong. Maka ya, tanda tegak ini dalam himpunan kita kenal dengan besarnya himpunan atau kardinalitas ya. Anda sudah kita bicara di himpunan ya, besarnya himpunan dari gabungan A1 sampai AN itu ya besarnya himpunan A1 ditambah besarnya himpunan A2 seterusnya ditambah besarnya himpunan dari AN gitu. Ini aturan penjumlahan. Oke. Sekarang ingat kembali, jika kita memiliki A1, A2 sampai AN ini adalah himpunan, maka kita definisikan A1 cross A2 cross A3 cross AN gitu ya. Itu adalah namanya himpunan dari semua barisan. Di mana term pertama diambil dari A1, term 2 A2 dan seterusnya. Maka kalau kita definisikan di sini adalah A1 cross A2 cross dan seterusnya cross AN. Ini adalah himpunan pasangan A1, A2 dan seterusnya sampai AN. Ya, ini yang dimaksud dengan apa namanya? Barisan. Ya. Di mana untuk setiap AI anggota dari A besar I gitu ya, gitu maksudnya ya. Itu kan apa namanya? Definisi dari Cartesian product. Ya. Artinya apa? A1 itu anggotanya A besar 1, A2 ini anggota dari A besar 2 dan seterusnya sampai AN ini adalah dari AN ini, oke. Oke. Maka teoremanya mengatakan ini namanya aturan produk, maka kardinalitas dari A1 cross A2 cross A3 sampai cross AN ini adalah kardinalitas A1 dikalikan kardinalitas A2 dikalikan dan terusnya dikalikan kardinalitas AN gitu ya. Terlepas dari himpunannya disjoin atau tidak disjoin itu ya. Tapi kalau yang penjumlahan tadi adalah disyaratkan dia harus disjoin. Disjoin itu artinya tidak beririsan atau irisannya 0 gitu ya. Irisannya himpunan kosong. Ya, oke. Ya. Nah, contoh penggunaannya mari kita perhatikan. Ya, contoh penggunaannya. Ya, contoh penggunaannya seperti ini. Berapa banyaknya password yang valid? Ya, password. Ya, kita sangat kenal dengan password. Jika panjang password itu 6 sampai 8 simbol, ya, adalah 6 sampai 8 simbol. Artinya diizinkan 6 digit juga boleh, 7 digit juga boleh, maksimum 8 digit. Di mana aturannya adalah bahwa simbol yang pertama itu harus berupa huruf. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Dan simbol-simbol berikutnya itu boleh huruf, boleh angka. Nah, ini kan masalah counting, masalah menghitung. Oke. Oke, saya minta yang apa masih on di off-kan dulu on-nya, ya, speakernya, biar tidak mengganggu saya. Oke, tak lihat dulu ya. Oke. Yang masih on ini. Yang memakai IUM, nanti saya stop di sini saja. Entar dulu di mana. Mana ya anunya? Itu benua apa ya? Lupa saya.
Oke, sudah saya mute ya. Oke, baik. Di mana tadi? Ini ya. Oke, kita ulangi ya. Jadi ini masalah menghitung. Ada berapa banyak password yang valid? Jika panjang password itu boleh 6, boleh 7, boleh 8. Simbol. Tapi simbol pertama harus huruf, tidak boleh angka. Boleh huruf besar, boleh kecil. Boleh huruf kecil. Nah, diikuti yang berikutnya itu boleh huruf maupun angka dan boleh berulang. Oke. Oleh karena itu, kita akan definisikan himpunan-himpunan sebagai berikut. Ya, ini kita definisikan himpunan-himpunan sebagai berikut. P, ini kita sebut sebagai P untuk pertama. Ya. P nanti untuk pertama. Yang boleh untuk pertama. Yang boleh untuk pertama itu kan bisa huruf A kecil sampai Z kecil dan A besar sampai Z besar. Oleh karena itu, kardinalitas dari P ini ada berapa? Ya, siapa yang mau menjawab? Berapa besarnya anggota P? Berapa? 52. 52. Good. Ya, 52. Karena huruf itu kan ada 26 ya. 2 kali karena huruf besar, huruf kecil. Good. Oke. B. B itu adalah berikutnya. Karena berikutnya itu boleh huruf atau boleh angka, maka ditambahkan angka 0 sampai 9. Berarti ada 10 angka. Maka kardinalitas B tentunya berapa? 62. 62. Oke. Maka semua password yang valid yang mungkin adalah ini. Yang pertama ini untuk 6 simbol. Ini tambah untuk yang 7 simbol. Ditambah untuk yang 8 simbol. Gitu kan ya? Nah, simbol 6 simbol itu ada gimana? Ya, simbol yang pertama ditambah 5 buah berikut, gitu ya. Ya, pertama tambah 5 buah berikutnya dikalikan. Kalau yang 7 simbol, ya simbol pertama tambah 6 berikut. Kalau yang 8 simbol, ya simbol pertama tambah 7 berikut, gitu ya. Oke. Ya. Maka dengan aturan-aturan yang sudah kita definisikan tadi, ya, ini mengulangi dari yang tadi. Ya. Ulangnya dari tadi, oke. Ya. Demikian dengan demikian banyak password yang valid adalah ini kardinalitas dari itu semuanya. Kardinalitas ini, union ini gitu ya. Dan menurut aturan penjumlahan tadi adalah kardinalitas yang pertama ini ditambah kardinalitas yang kedua ini ditambah kardinalitas yang ketiga, ya. Dan menurut aturan perkalian P kalikan B pangkat 5 itu ya P kalikan B pangkat 5. P kalikan B pangkat 6. P kalikan B pangkat 7 gitu ya. Artinya yang pertama itu dapat dipilih dengan P cara, yang kedua itu dapat dipilih dengan B cara, yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu B cara, ya. Maka ada B pangkat 5 kali gitu ya. Yang ini B pangkat 6 kali, ini B pangkat 7 kali. Oke. Oleh karena keseluruhannya itu adalah kalau kita balik angkanya tadi adalah 52 kali 62 pangkat 5 tambah 52 kali 62 pangkat 6 tambah 52 kali 62 pangkat 7. Wah, besar sekali pokoknya ini kira-kira seperti ini. Itu baru membuat password baik 6 digit, 7 digit, 8 digit, dengan digit pertama adalah harus huruf gitu ya. Nah, ini kan menggunakan aturan-aturan tadi, aturan perkalian dan aturan penjumlahan gitu. Oke. Nah, nanti aplikasi semacam ini banyak sekali. Oke. Baik, yang sekarang kita perkenalkan teorema generalized product rule ya, generalized product rule ya, aturan perkalian secara umum. Oke. Ini kan S adalah himpunan barisan-barisan panjangnya K. Jika terdapat N1 kemungkinan untuk term pertama, N2 kemungkinan untuk term kedua, dan seterusnya, ada N term untuk N3 untuk term ketiga, dan seterusnya, gini ya, maka besarnya S, besarnya kardinalitas S itu adalah N1 kali N2 kali N3 dikalikan NK. Nah, ini yang kita sebut dengan generalized product rules. Ya. Generalized product rule. Oke. Contoh aturan perkalian ini. Ya, ini juga aplikasi lagi. Contoh. Ada 3 buah pion di papan catur. Ya, kita tahu papan catur, tahu pion gitu ya. Papan catur itu berarti kotaknya berapa kali berapa, Anda harus tahu ya. 8 kali 8, ya.
Ya. Dan ini ada 3 pion saja. Pertanyaannya ada berapa cara untuk menempatkan 3 buah pion pada sebuah papan catur sehingga pion-pion tersebut berada pada baris dan kolom yang berbeda. Jadi berada pada baris dan kolom yang berbeda. Tidak boleh segaris, tidak boleh sekolom, gitu ya. Harus pada baris dan kolom yang berbeda. Oke. Nah, kita dapat memetakan masalah ini kepada masalah barisan. Barisan, oke. Terdapat bijection. Bijection itu adalah korespondensi satu-satu. Dari apa? Dari sebuah konfigurasi letak ketiga pion tadi ke himpunan-himpunan barisan yang berbentuk sebagai berikut. B1K1 ini adalah baris 1 kolom 1 untuk pion ke-1. B2K2 ini adalah posisi baris kolom untuk pion kedua. B3 ini adalah posisi baris kolom untuk pion ketiga. Di mana B1, B2 ini adalah baris yang berbeda dan K1, K2, K3 juga kolom yang berbeda. Oke. Ya. Agar baris dan kolom masing-masing berbeda, ya, maka kita dapat menggunakan menghitung jumlah barisan dengan menggunakan generalized product rules. Oke. Maksudnya gimana? Untuk memilih baris, tadi kan ada baris 1, baris 2, baris 3 untuk 3 kolom. Baris 1 ini dapat dipilih berapa cara? Ya dari keseluruhan kotak yang mungkin, kan ada 8. Baris kedua dapat pilih berapa cara? Karena tidak boleh sebaris, ya tinggal 7. Ya, selain yang sudah dipilih, ya gitu ya. Baris ketiga berapa cara? Ya selain 2 yang dipilih tinggal 6. Oke. Maka ini ada 8 kemungkinan untuk memilih B1, 7 kemungkinan untuk memilih B2, ya B2, dan 6 kemungkinan untuk memilih B3. Ya. Jadi memilih barisnya ada berapa cara? Memilih barisnya ada 6 ya kali 7 kali 8 itu atau 8 6 iya, ini sekian ini gitu ya, itu memilih baris. Nah, tadi indikatornya kan tidak hanya baris, ada juga kolom. Nah, kolom juga dapat dipilih dengan hal yang sama, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya, kolom 1 dapat dipilih 8 cara, kolom 2 7 cara, kolom 3 6 cara. Maka untuk memilih kolom ini juga ada 8 kali 7 kali 6. Oleh karena itu untuk baris dan kolom yang perkalian ini dikuadratkan ya. Ini cukup ini dikuadratkan. Nah, oke ya. Oke ya. Jadi banyaknya konfigurasi yang mungkin itu adalah 6 kali 7 8 kali 7 kali 6 kuadrat. Jadi sudah cukup banyak sekali. Oke. Ya, banyak sekali. Ya. Baik ya, ini adalah aturan penting untuk apa namanya? Event kejadian ya. Bisa aturan itu aturan penjumlahan, bisa aturan itu adalah aturan perkalian gitu ya. Aturan penjumlahan maupun aturan perkalian. Oke. Oke. Ya. Nah, ini nanti akan menjadi basic dasar untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Ya. Nah, kita akan mulai bahasan yang pertama, apa itu namanya permutasi, permutation. Oke. Sebuah permutasi dari himpunan S adalah sebuah barisan juga yang berisi setiap elemen S itu tepat 1 kali. Persis itu tepat 1 kali. Contohnya, kalau kita memiliki S itu barisannya ABC, maka semua permutasi untuk S adalah ini ABC, ACB. Ketika urutannya berbeda, dia permutasi berbeda. BAC, BCA, CAB, CBA. Jadi untuk 3 elemen S itu sendiri ada 6 permutasinya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini permutasi. Oke. Jika kita memiliki sebuah himpunan S, ya, kita sudah bicarakan tadi. Apa ini? Himpunan S. Ukuran dari S itu sendiri, misalnya kardinalitas S adalah N. Berapa banyaknya permutasi yang mungkin dari himpunan S tersebut yang banyaknya N? Maka caranya untuk apa namanya elemen pertama apa yang terjadi? Seri screen-nya stop.
What happened? Oke, sorry ya, saya siapkan dulu. Ini ada kesalahan, ada masalah ini. Ada masalah materinya tertutup. Harus panggil dulu dari PowerPoint-nya dulu. Udah capek komputernya. Oke. Maaf ya atas ketidaklancaran kita ini. Kayak lambat banget ya. Mana materinya? Oh, kacau ini. Oke, tadi mungkin saya ya sampaikan. Jadi kalau kardinalitas kardinalitas S tadi N ya, maka elemen pertama kan dapat dipulih dengan N cara. Elemen kedua N-1 cara. N-3, N-2 cara, dan yang terakhir ya, yang ke N itu 1 cara. Maka keseluruhannya ya ada berapa? N kalikan N-1 dikalikan N-2 dan terusnya dikalikan 1 yang terakhir. Maka tidak lain itu adalah definisi dari N faktorial gitu ya. Jadi itu. Ya ini agak kacau ini desktopnya. Oke. Ini sejak pagi tidak saya matikan, cuma saya selip saja. Jadi oke ya. Tadi sudah sampai ya. Ini tadi ya termnya tadi aturan generalize gitu ya. Ini yang pion tadi oke. Ini sudah. Ah ini ya. Tadi sampai di sini oke. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, jadi kita memiliki himpunan S tadi. Apalagi ini pennya yang bermasalah. Oh, N proses terus ya. Oke, apa jadi kacau. Oke ya. Pennya menjadi masalah. Ya, jadi S tadi ya. Kardinalitasnya N gitu ya. Berapa banyak permutasinya mungkin? Maka ada N cara untuk elemen pertama, N-1 cara untuk elemen kedua, dan seterusnya. Ya, ada N-1 cara untuk elemen yang ada 2 cara untuk elemen N-1 dan ada 1 cara untuk elemen yang ke N. Jadi kenapa dikurangi 1-1? Karena sudah dipilih sebelumnya begitu ya. Maka dengan generalized product tadi, rule, maka PN ini adalah permutasi N itu adalah N kalikan N-1 kalikan N2 kalikan 2 kalikan 1. Ini tidak lain adalah N faktorial ya. Ini definisinya gitu permutasinya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas permutasi R dari N. Kalau tidak N semuanya. Kalau permutasi nanti bisa dilambangkan PN itu sebetulnya bisa permutasi P
PNN. Jadi kita mempermutasikan N dari N. Kalau secara umum nanti adalah kita punya PNR atau PNK. Artinya kita menyusun R dari N atau K dari N. Itu ada banyak buku yang menyatakan hal yang berbeda. Yang di sini adalah kita gunakan R. Maka permutasi R dari N gitu ya. Contohnya gini. Kalau ada 6 buah bola ya, yang berbeda warnanya. Ya. Bolanya itu warnanya berbeda-beda semuanya. Kemudian ada 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi oleh 1 bola. Berapa urutan berbeda yang mungkin untuk menempatkan ke-6 bola tersebut ke dalam 3 kotak? Ya, ini ada bola merah, biru, putih, hijau, kuning, jingga gitu ya, orange gitu ya, atau apapun lah namanya. Gitu ya. Lalu ada 3 kotak. Oke, maka penyelesaian gimana? Kotak 1 ini dapat diisi berapa cara? Karena kita ada 6 bola, ya dapat diisi memilih 1 dari 6. Maka ini ada 6 cara. Lah kotak 2 berapa cara? Karena yang 1 sudah digunakan di kotak 1, ini tinggal 5 cara. Karena sudah masuk yang 1. Kemudian yang ketiga 4 cara. Oke. Oleh karena itu, ini penjelasannya. Kotak 1 dapat diisi 6 bola saya. Ada 6 pilihan maksudnya. Ke-6-6-nya boleh masuk ke sana gitu ya. Satu persatu dipilih bergantian. Maka ada 6 pilihan. Kotak yang 2 ini ada 5 pilihan. Kotak yang ketiga ini ada 4 pilihan. Oke. Oleh karena itu urutan yang berbeda ya ini kita gunakan aturan perkalian tadi 6 kali 5 kali 4. Maka ada 120 cara gitu misalnya gitu ya. Ini memilih R dari N. Oke. Oleh karena itu ini definisi umumnya ya. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N elemen dengan syarat R harus lebih kecil atau sama dengan N. Yang namanya dipilih kan maksimum harus sama dengan N. Kalau yang sama tadi menjadi PNN tadi atau PN saja tadi. Ya, yang dalam hal ini maka setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Maka PNR ini adalah N faktorial kali N-1 faktorial sampai N-R-1 gitu ya. N-R-1. Ya, maka rumus umumnya nanti adalah N faktorial dibagi N-R faktorial. Ya, pada contoh tadi berarti kita adalah P berapa tadi? 6, 3. Jadi kita memilih 3 dari 6. Maka tadi kita dapatkan kan 6 kali 5 kali 4. Ini sebenarnya adalah 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. Maka ini adalah 6, 5, 4. Di sini 3 faktorial, ke belakangnya ini 3 faktorial kan? Maka hilang. Maka tinggal ini saja. Nah, tadi ya. Maka kita dapatkan tadi adalah 120 gitu ya. Jadi kalau PNR N faktorial dibagi N-R faktorial. Begitu. Oke, teoremanya seperti itu. Contoh yang lain. Berapa jumlah kemungkinan untuk membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? 1, 2, 3, 4 itu kalau kita susun 3 angka itu ada berapa? Kalau yang pertama tidak boleh ada pengulangan, yang kedua boleh ada pengulangan. Oke. Maka penyelesaiannya kalau dengan kaidah perkalian tadi sangat mudah sekali, berarti yang pertama dapat dipilih 5 kali, yang kedua dapat dipilih 4 cara, yang ketiga 3 cara, maka 5 kali 4 kali 2 itu 20 kali 3 itu 60. Ya ini salah, ini harusnya 60 saja gitu ya. Oke. Maka P35 ya 5 faktorial dikurangi 5 min 3 faktorial, maka yang 2 faktorial hilang, ya tinggal 5, 4, 3. Ini hasilnya adalah 60 gitu ya, bukan 120. Oke. Nah, kalau dengan urutan pengulangan kita tidak bisa menggunakan aturan permutasinya itu nggak bisa, karena permutasi tidak mengatur yang ada perulangannya. Maka yang bisa adalah dengan kaidah perkaliannya saja.
Kalau ada pengulangannya boleh, ya yang pertama boleh dipilih 5 cara, yang kedua ya karena berulang ya 5 lagi, yang ketiga ya 5 lagi. Maka dari 5 pangkat 3 kita dapatkan 125 begitu. Ini contoh-contohnya. Contoh yang lain, misalkan kita mempunyai kode buku dari perpustakaan. Ketentuannya panjangnya 7 karakter. Yang terdiri dari 4 huruf berbeda ini kata kuncinya berbeda, diikuti 3 angka yang berbeda pula. Angkanya juga berbeda pula. Ya, yang berbeda pula. Oke. Nah, kalau urutan berbeda itu adalah masalah permutasi. Oleh karena itu ini ada dua bagian dan tadi dengan menggunakan aturan perkalian. Yang bagian pertama itu adalah bagian huruf. Ya. Ini adalah bagian angka. Huruf tadi adalah 4 dan huruf 4 itu dipilih dari 26. Ya. Huruf ya. Kalau huruf gini saja tidak ada ketentuan boleh besar, boleh kecil ya. Huruf saja begitu. Ya 26 berarti. Maka memilih 4 dari 26, maka rumusnya tadi adalah 26 faktorial dibagi 26 dikurangi 20 dikurangi 4 faktorial kan gitu ya. Maka isinya adalah 26 niki yang 24 22 hilang semuanya, maka 26 25 kali 24 kali 23. Sekian cara itu kan ya. Oke, itu untuk huruf. Sedangkan angkanya 3 dari 10 ya, karena angka itu kan ada 10 macam dari 0 sampai 9, dipilih 3. Maka 3 dari 10 itu berarti ya 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial gitu ya. 10 berarti 7 hilang, tinggal 10 kali 9 kali 8. Nah, ini dikalikan ini yang atas ini, maka kurang lebih ada sudah sekian juta ya. 258.336.000. Nah, gitu banyak sekali kan? Ya, itu kita gunakan permutasi R dari N. Oke. Baik, nah sekarang kita perkenalkan satu penting yang kita sebut dengan lexicographic order atau urutan kamus. Urutan kamus. Misalkan PA. PA itu probabilitas A itu urutannya A1 sampai AN. PB, B1 sampai BN. Oke ya. Itu masing-masing permutasi atas N elemen. Oke, N elemen. Ya, N elemen. Nah, permutasi A ini dikatakan mendahului permutasi B pada lexicographic order atau urutan kamus jika kita dapat menemukan nilai K, di mana K itu antara 1 sampai N, sedemikian sehingga AI sama dengan BI, untuk I dari 1 sampai dengan K-1, artinya sebelum K itu semuanya sama, sedangkan pada posisi K, AK lebih kecil dari BK. Oke. Contoh yang mudah seperti ini. Misalkan dalam urutan kamus diberikan 3 term, 3 kata, mane, manke, mande gitu ya. Kira-kira kalau dalam urutan kamus kata apa yang ditemukan lebih dulu dari yang lain gitu ya. Maka kita pilih K pada posisi ke berapa itu? Ke-4. Di mana di depannya sama semua. MON, sama semuanya ya. 1 sampai 3 sama semua. Nah, di sini E, di sini K, di sini D. Maka D ini adalah paling dulu daripada yang lain. Maka D ini akan ketemu lebih dulu. Dari 3 ini ketemu yang 1. Setelah D tentunya adalah E. Ini yang ketemu yang kedua. Gitu ya. Setelah E baru K. Ini ketemu yang ketiga. Ya, ini namanya lexicographic order. Ya, lexicographic order. Ya, contoh lain lagi. Ya, kalau diketahui 8 buah permutasi atas 6 elemen masing-masing ini 54 23 61 B1 B2 21 34 65 sampai dengan B8 42 13 65 ini, maka urutannya mana? Maka kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan kelompok yang 2 mana lagi? 1 2 3. Ini 2. Ini 2 ini pasti mendahului dari yang 5 3 3 4 gitu ya. Jadi kelompok yang pertama 2 yang P2, P3, P5, P7 itu mendahului yang lain karena digit pertamanya paling kecil, 2. Dalam hal ini ya, dari 8 yang ada. Disusun nanti siapa?
Yang 3 ini yang urutan berikutnya. Ini jadi satu kelompok. Baru 4, baru kelompok 5. Maka gambarannya di sini, ya tunjukkan sini ya. Di kelompok 1 itu ada yang awalannya tadi 2 semuanya. Kelompok 2 awalannya 3 semuanya. Kelompok 3 tadi awalannya 4, kelompok 4 awalannya 5 gitu ya. Oke. Maka ini pasti mendahului ini pasti mendahului ini pasti mendahului ini dalam urutan kamus. Nah, pada kelompok 1 yang ada 4 ini pasti salah satu mendahului yang lain. Ya. Maka ada P2, P5, P7 itu adalah kelompok 2, 1. Semuanya 21. Satu kelompok lagi. 21, satu kelompok lagi. 21, kelompok 1 lagi. Ya, yang 21 pasti mendahului daripada 23. Maka kelompok P2, P5, P7 mendahului dari P3. Ya. P2, P5, P7 mendahului dari P3 gitu. Nah, P2, P5, P7 terbagi lagi menjadi P2, P5 dan P7. Nah, P2, P5 lebih dulu P2 daripada P5. Maka ini nanti ada urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Nah, ini masih juga dibandingkan. Urutan ke-5, urutan ke-6, urutan ke-7, urutan ke-8. Maka dari yang paling kecil tadi adalah P2, disusul P5, disusul P7, disusul P3, disusul P6, disusul P4, disusul P8, dan P1 yang terakhir. Ya, ini adalah urutan lexicographic order dari 8 permutasi yang diberikan gitu ya. Nah, oke. Jadi ini lexicographic order tadi seperti itu Anda perhatikan. Oke. Nah, ini yang bentuk lain ya. Jika diketahui permutasi atas n elemen A1, A2 sampai AN, maka permutasi berikutnya dalam lexicographic order adalah B1, B2 sampai BN. Ini akan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Oke. Apa syaratnya? AI sama dengan BI untuk 1 I dari sampai K-1. Oke. Dengan mengambil K sebesar mungkin. Lalu BK adalah minimum dari AK+1, AK+2 sampai dengan AN. Yang lebih besar dari AK. Sedangkan BK+1 lebih kecil dari BK+2, lebih kecil dan seterusnya sampai dengan lebih kecil dari BN. Oke. Contoh penggunaannya seperti ini. Tentukan urutan permutasi 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Urut dari 1 sampai 2. Berapa? Kalau 4 elemen itu berarti P44 atau disebut saja P4 itu juga boleh. Maka nilainya dalam 4 faktorial adalah 24. Oke. Nah, kalau kita menyebut 24 itu acak gitu ya, mungkin akan kesulitan manakala kita sudah mendapatkan 22 atau 23, kurang 1, kurang 2 itu akan susah. Maka ketika kita menggunakan lexicographic order, kita tidak perlu khawatir, karena kita akan ketemu semuanya otomatis kalau kita mengurutkannya secara benar. Oke. Oke. Urutan yang pertama sekali itu kan urutan yang depannya 1. Ini paling dulu, diikuti urutan yang depannya 2, diikuti yang paling depannya 3, diikuti depannya 4. Kan begitu. Jadi ini adalah yang terjadi. Nah, 1 yang paling kecil adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Disusul 1, 2, ya. Ini sejauh-jauhnya 2 digit, 1, 2 sama, tapi yang belakang lebih besar. Maka ini kita balik menjadi 4, 3. Sudah tidak ada, maka kita dapat berikutnya 1, 3, 2, 4. Yang berikutnya sama-sama 1, 3 sini, tapi ini adalah 4, 2. Kemudian mulai 1, 4, 2, 3, baru 1, 4, 3, 2 gitu ya. Oke. Maka yang 1 awalnya sudah habis. Kita mulai yang kedua. Ya. 2 yang pertama ya ini yang paling kecil, 1, 3, 4. 2, 1, 4, 3. Kemudian 2, 3, 1, 4. Oke, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4, 1. Oke. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 3, 1. Selesailah yang awalnya 2 gitu. Dilanjutkan yang awalnya 3. Maka 3, 1, 2, 4. 3, 1 sejauh-jauhnya ini 4, 2. Lalu 3, 2 ini terbalik. Ini harusnya 1, 4 itu ya. 1, 4. Ini yang 4, 1. Itu harusnya gitu ya. Ini salah. Oke, ya. 1, 2, 3, 2, 1, 4. Baru 3, 2, 4, 1. Baru 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1 gitu ya. Maka yang awalnya 3 habis. Dimulai yang awalnya 4. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 3, 2. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 3, 1.
4312 dan 4321 gitu ya. Maka 24 sudah ketemu semuanya dan itu permutasi atas 4 angka 1 2 3 4 gitu ya, tanpa ada yang ketinggalan ya, tanpa ada yang ketinggalan. Oke, ya. Jadi sangat mudah sekali. Oke. Saya akan berikan latihan, ada tempat kosong enggak ya? Saya bikin dulu tempat kosong ya. Saya berikan 1 atau 2, oke. Oke. New slide, oke. Masih tampak ya? 40 ya? Oke. Misalnya begini. Diberikan permutasi atas 7 elemen ya. Sebut saja P adalah 4 7 2 1 6 5 35 ya, 635 gitu ya. Misalnya gitu ya, 635. Ini sebenarnya kan urutannya 1 2 3 4 5 6 7 karena 7 elemen. Oke. Tentukan 10 urutan setelah ini pada lexicographic order ya. Tentukan 10 urutan sesudahnya dalam lexicographic order. Oke. Ya. Maka setelah ini apa? Oke. Ambil sejauh-jauhnya 4 7 2 1 6 ini sama, tapi yang bawahnya yang di sini lebih besar dari sini, maka bisa kita tukar dari belakang. Maka 4 7 2 1 6 5 3. Ya, gitu ya. Ini sejauh-jauhnya. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Anda perhatikan dari yang paling belakang, kalau sudah dalam urutan terbalik 653 ini pasti yang terbesar. Yang terbesar itu urutan berikutnya harus mengganti ini. Siapa penggantinya? Yang minimum di belakangnya tapi yang lebih besar dari ini. Maka penggantinya adalah 3. Oleh karena itu, ini hanya kita bisa mempertahankan yang sama sejauh ini, 3 ini ya. Maka 4 7 2 ini 3. Nah, setelah 3 mulai dari yang terkecil. 1 5 6. Nah, gitu. Nah. Kalau seperti ini ya seperti yang pertama tadi, kita bisa pertahankan seperti ini, yang sama 5 bit gitu ya. 4 7 2 3 1 dan ini 65. Oke, 65 oke. Ya, oke, ini urutan terbalik lagi, maka harus ini harus diganti. Digantinya adalah yang lebih besar dari dia tapi yang minimum, maka 5 penggantinya. Maka ini adalah 4 7 2 3 berapa? 6 5 ya. Sorry. Ya. Ya. 5 1 6 gitu seterusnya. Berikutnya apa? Ayo, siapa yang mau menyambung? Ini ya, 4 7 2 3 5 6 1. Oke. Nah, ini urutan sudah terbalik, maka harus diganti. Penggantinya yang terkecil dari sini tapi yang lebih besar dari dia. Maka 6 penggantinya. Maka 4 7 2 3 6 1 5. Oke. Lalu 4 7 2 3 6 5 1. Nah, ini 651 sudah urutan terbalik kan? 651. Maka 3 yang harus diganti. Siapa penggantinya? Yang minimum. Minimumnya 1. Entar, minimum tapi lebih besar dari dia, maka 5 penggantinya. Gitu ya. Maka ini akan menjadi tadi 4 7 2 berapa? 3 diganti 5 berarti 1 3 6. Ya, setelah mengganti ini adalah yang baru terkecil. Baru dibolak-balik dari belakang seterusnya. 4 7 2 5 berapa ini? 1 6 3 gitu ya. Dan seterusnya 4 7 2 5 berapa ini? 3 1 6 gitu ya. 4 7 2 5 3 6 1. Oke. Berikutnya 4 7 2 5 ini ada 6 1 3 ya. 4 7 2 5 6 3 1 dan seterusnya. Ya, ini nanti harus diganti dan seterusnya. Ya, jadi itu urutan dalam kamus ya, dalam lexicographic order ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, tadi dari
pengertian apa tadi? Ini tadi ya, dari sini tadi. Oke, graphic order ya, dari sifat-sifat ini. Penjelasannya adalah sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan menghitung subset. Ya, menghitung subset itu sebetulnya nanti kita sudah masuk pada bahasan namanya kombinasi. Karena kalau sebuah subset itu kan sebuah kombinasi. Kalau namanya subset itu ABC dan CBA dengan ACB itu sama saja gitu ya. Itu subset namanya. Oke ya. Oke. Jadi urutannya tidak diperhatikan. Oke. Berapa banyaknya subset beranggotakan K elemen ya yang diambil dari himpunan yang beranggotakan N elemen. Oke. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan mendasar menghitung dan muncul dalam beberapa ragam bentuk diantaranya gini ya. Ada berapa banyak cara seorang memilih 5 buku dari koleksi 100 buku. Ya, ini kan berarti himpunan bagian yang terdiri dari 5 buku itu ada berapa banyak gitu ya, yang berbeda gitu ya, himpunan bagian yang berbeda gitu ya. Misalnya dalam permainan bridge itu berapa banyak hand ya, setin ya, 13 hand kartu yang berbeda yang diperoleh dari 52 kartu deck gitu ya. Itu kan problemnya memilih himpunan bagian. Nah, pertanyaan seperti ini sering muncul, maka kita memiliki suatu notasi khusus yang bentuknya ini. Ini adalah memilih K himpunan bagian dari N. Maka notasinya adalah seperti ini, NK dengan kayak matriks kolom semacam ini ya. Ini sebenarnya kalau dalam beberapa buku boleh ditulis juga C, N, K. Kombinasi K dari N. Ya. Maka bisa dibaca, yang notasi ini adalah jumlah subset K elemen dari himpunan N elemen. Atau notasi ini juga bisa dibaca N pilih K. Ya, dari N kita pilih K. Gitu ya notasinya. Nah, aturannya untuk subset ini bahwa ini CNK itu atau notasinya seperti ini adalah N faktorial dibagi K faktorial dikalikan N min K faktorial. Atau sebetulnya ini adalah PNK dibagi K faktorial. Itu boleh seperti itu. Karena PNK tadi apa? PNK tadi adalah N faktorial dibagi N min K faktorial. Kali ini saya bagi K faktorial karena ini dikalikan. Yaitu N faktor A menjadi CNK. CNK ya dibagi ini kalau dibagi K gitu ya, ini adalah CNK K faktorial, maka ini menjadi N faktorial K faktorial N min K faktorial. Ini adalah rumus untuk kombinasi ya, atau subset ya, K subset dari N elemen gitu ya. Oke. Nah, maka ini kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan tadi diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan. Ya. Misalkan ada 2 bola yang warnanya sama, ya, bola yang warnanya sama, ya. Kemudian ada 3 kotak. Setiap kotak hanya berisi paling banyak 1 bola. Cara memasukkan itu adalah P32 dibagi 2 faktorial. Ya. Maka ini adalah 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial 1 faktorial kali 2 faktorial, maka 3 kali 2 kali 2 maka ada 3 cara. Ya. 3 bola itu ada 3 cara. Misalnya merah, kuning, hijau. Ya, karena subsetnya itu bisa merah, kuning, karena merah kuning sama dengan merah, kuning merah itu sama. Ya. Karena subset merah hijau dan kuning hijau. Jadi ada 3 ini, gitu ya. Oke. Ini ketika kita bicara tentang kombinasi. Oke. Oke. Nah, maka ini kan dapatnya ini ya. Ini dapatnya 1 dan ini kuning-kuning itu kan sama ya. Di kotak 1 2 ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Maka hakikatnya hanya ada 3 cara gitu ya. Ya. Oke. Oke. Nah, bila sekarang jumlah bola ada 3, jumlah kotak ada 10. Maka problemanya menjadi P13 dibagi 3 faktorial. Maka ini 10 faktorial per 7 faktorial
bagi 3 faktorial. Maka 10, 9, 8 ini yang per 7 faktorial bagi 3 faktorial. Ya, maka ini ketemunya silakan hitung sendiri. Ya. Oke. Secara umum jumlah cara R buah bola ke dalam N buah kotak, ya. Ini 1, 2, 3 sampai R-1, ya. Sehingga menjadi N faktorial, R faktorial, N-R faktorial. Oke. Yang di atas tadi kan P, N, K tadi ya. Ini PNK dibagi R faktorial. PNR dari faktorial. Ini adalah kita sebut dengan CNR atau nanti ditulis dengan notasi yang tadi sudah kita perkenalkan. Itu sama. Oke. Oke. Ya, sekarang aturan pembagian subset. Aturan pembagian subset. Oke. Memilih sebuah subset K elemen, ya, subset K elemen dari N, itu sama saja membagi himpunan tersebut menjadi 2 buah subset. Siapa dia? Subset yang beranggota K elemen dan yang beranggota N-K elemen. Oke. Maka kita dapat mengeneralisasi, membuat umum, membagi menjadi M buah subset. Ya. Maka definisinya, andai A adalah himpunan dengan N anggota, yaitu K1, K2 sampai Km, ini adalah himpunan bilangan bulat non negatif dengan jumlah N, maka pembagian K1, K2 sampai Km dari A itu adalah barisan A1, A2 sampai AM. Di mana AI ini sebut subset dari A yang pairwise disjoint, ya, berpasangan tapi disjoint, ya. Di mana kardinalitas AI adalah KI untuk I dari 1 sampai dengan apa ini? Ya, I1 sampai dengan N. Oke. Oke. Nah, aturan umum untuk pembagian subset itu adalah kalau kita membagi apa namanya N dan ini adalah K1, K2, Km, ya. Ini jumlahnya adalah sama dengan N yang akan dijumlahkan dari sebuah himpunan beranggotakannya N gitu ya. Tapi N itu terbagi menjadi K1, K2 sampai Km. Maka nilainya adalah N faktorial dikalikan K1 plus K2 faktorial, faktorial, faktorial. Ingat, tapi dalam hal ini K1 plus K2 plus dan seterusnya plus Km ini adalah sama dengan N gitu ya, sama dengan N. Penggunaannya seperti ini, yang kita sebut dengan aturan bookkeeper. Ya. Apa maksudnya aturan bookkeeper? Kita dapat mengeneralisasi masalah menghitung barisan N bit dengan K buah angka 1 menjadi masalah menghitung jumlah barisan simbol-simbol sepanjang N dari alfabet yang lebih dari 2 simbol. Misalnya huruf Latin itu. Misalnya berapa banyak barisan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata bookkeeper. Bookkeeper. Bookkeeper ini terdiri dari 1B, 2O, 3K, 2K, 3E, 1P, 1R. Di mana ini jumlahnya ini, ya jumlahnya huruf, ada 10 gitu ya. Maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2, 3 ya. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 itu kan 10. Ya. Maka ini ada aturan bijection, permutasi bookkeeper pada pembagian 1, 2, 2, 3, 1, 1. Yang ini jumlahnya 10. Dari 1, 2 sampai dengan N buah tadi, 1 sampai 10 tadi. Oke. Dengan memetakan sebuah permutasi barisan itu, maka bookkeeper itu dapat kita petakan menjadi ini 1, ya. Memilih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10 gitu misalnya begitu. Oke. Artinya apa? Kita nanti akan mendapatkan aturan bookkeeper itu adalah ya, kalau kita punya I1 sampai IM, elemen-elemen yang berbeda, banyaknya barisan K1 adalah I1, K2, I2, Km adalah IM, maka nilainya adalah permutasi ini, K1, K2 sampai Km, ini faktorial, lalu K1 faktorial, kali K2 faktorial, kali Km faktorial. Dalam kasus bookkeeper tadi ada berapa? Tadi ada, ya kita tulis lagi, bookkeeper. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini ada 10 K1 jumlah B-nya tadi 1 dan seterusnya tadi ada 10 faktorial. Nah, banyaknya B 1, banyaknya O 2, banyaknya K 2, banyaknya E 3, banyaknya P 1, banyaknya R 1 faktorial. Oke. Ya, jumlahnya ada sekian ini gitu ya. Ada sekian ini gitu ya. Ada sekian. Nah, oke.
Maka yang ini jumlahnya kalau Anda lihat juga 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 ya. Jumlahnya adalah 10. Oke, sebagai gambaran coba kalau permutasi atas 4 elemen tadi kan ada 24. Tapi kalau Anda saya minta menuliskan leksikografik dari kata-kata maaf, ini ada berapa? Apa saja urutannya? Apakah 24? Ternyata tidak. Coba kita urutkan ya. Ini yang pertama kan terjadi A, F, M. Dari yang terkecil gitu ya. Diikuti apa? A, M, F. Gitu ya. Lalu diikuti apa? A, F, M, A. Lalu diikuti apa? A, F, A. Oh, sorry. A, F. Ini A, F, A, M dulu ya. A, F, A, M dulu. Baru A, F, M, A. Gitu ya. Kemudian diikuti apa setelah ini? A, M, A, F. Kemudian diikuti apa? A, M, F, A. Gitu ya. Oke. Kemudian baru F, A, M. Terus M ya. F, A, M, A. Terus F, M, A. Terus M, A, F. Terus M, A, F, A. Gitu ya. Terus M, F, A. Gitu ya. Ternyata ada 12 ini. Kenapa 12? Bukan 24? Karena ini adalah 4 faktorial. Tapi banyaknya M adalah 1 faktorial, banyaknya A adalah 2 faktorial, banyaknya F adalah 1 faktorial. Maka ini adalah 4 kali 3. Ya, maka ada 12. Oke. Satu lagi, bagaimana kalau dari kata-kata taat? Ya, kalau menurut rumusnya taat itu adalah 4 faktorial, banyaknya T ada 2 faktorial, A-nya ada 2 faktorial. Maka ini nanti cuma ada 6 gitu ya. Ada 6. Apa? Taat 6 itu apa? A, T, T, gitu ya. Terus A, T, terus A, T, A. Terus T, A, T, terus T, A, baru T, A. Ya, ada 6 ini ya. Itu. Karena ini rumusnya seperti itu ya. Aturan bookkeeper. Oke. Nah, contohnya ya, contoh penggunaannya yang seperti tadi. Ya, kita bisa menggunakan apa namanya? Barisan tadi. Oke. Dalam kartu bridge itu ada 52 macam kartu. Ya, tentunya selain joker ya. Setiap kartu memiliki daun dan nilai. Daun itu ada 4 daun, skop, hati, keriting, wajik gitu ya. Nilainya ada 13, 2 sampai 10, jack, king, queen, king, dan as gitu ya. 10 king. Dalam permainan 5 card draw itu artinya setiap pemain diberi sebuah hand yang terdiri dari 5 kartu, megang 5 kartu. Ada berapa macam pegangan dari 5 kartu itu? Saya rasa cukup mudah karena kita memilih 5 dari 52. Nilainya itu. Berarti berapa? 52 faktorial dibagi 5 faktorial, dikalikan 5 dikurang 52 dikurangi 5 faktorial. Ini nilainya seperti itu ya. Anda hitung sendiri itu ya. Oke. Satu yang kedua, bagaimana kalau hand 4 of a kind? Ya, sebut saja hand 4 of a kind. Maksudnya apa? 4 buah kartu dengan nilai yang sama. 4 kartu nilai yang sama. Ini ada 4 kartu nilai yang sama. 8, 8, 8, 8 itu ya nilainya sama kan? Ini adalah kartu yang lain. Ini adalah 2, 2, 2, 2. Ini kan nilainya sama kan? Yang lain. Oke. Berapa banyaknya jenis itu? Maka kita dapat memetakan ini ke masalah menghitung barisan. Ya, sebuah hand 4 of a kind itu direpresentasikan nilai yang pertama itu adalah nilai dari keempat kartunya itu. Ini nilainya adalah keempat kartunya. Dalam hal ini adalah 4 kartu yang sama, 8. Oke. Lalu nilai kartu tambahan, dalam ini contohnya adalah queen, gitu ya. Lalu gambar daun dari kartu tambahan. Dalam ini tambahannya adalah ini. Ya. Oke, ini untuk ini. Dan yang untuk ini apa? Kartu yang sama 2.
Kartu tambahannya as. Ya. Apanya keriting ya. Nah, gitu. Untuk ini gitu ya. Oke. Maka ada bijection dengan ini. Lah, kalau kita memilih nilai keempat kartu itu ada berapa banyak? Nilai keempat kartu ya nilainya. Karena tadi nilai itu ada 13, kita pilih 4, berarti ini adalah 13 4 gitu ya. Oke. Nilai kartu tambahan ya. Setelah kita milih satu nilai, ini ada 12 ya, karena sudah dipilih satu di sini gitu ya. Ya. Satu nilai yang sama. Daun kartu tambahan ada memilih ada 4 gitu ya. 4. Maka kombinasi 13 4 kali 12 kali 4. Ini adalah banyaknya hand four of a kind gitu ya. Oke. Ini tadi gambarannya sudah saya jelaskan tadi. Maka cara yang pertama tadi apa namanya? Sorry. Saya salah tadi ya. Ini bukan memilih 4. Ini kan yang 4 kartu-kartunya itu keempat-empatnya itu sama nomornya. Maka nomor pertama itu yang dapat dipilih ya hanya 1 dari 13 gitu ya. Itu untuk menyatakan 4 yang sama. Maka ini ada 13 kali 12 kali 4 ya, 13 kali 12 kali 4. Ya, ada sekian itu. Ya. Oh, selesai. Oke. Jadi ini hal yang penting yang perlu kami sampaikan yaitu kaitannya dengan apa namanya? Aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi dan kombinasi. Oke. Insya Allah nanti yang akan datang kita mau bicarakan beberapa aplikasi implementasi dari ini semuanya yang kita kenal nanti pada aplikasinya pada binomium Newton ya, binomium Newton. Oke, pada binomium Newton. Atau nanti pada itu binomial ataupun multinomial. Akan saya sampaikan pada minggu depan. Oke. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu yang akan datang. Jangan meninggalkan dulu. Saya minta apa?